Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa semua yang lagi dengerin kisah ini, baik yang lagi di perjalanan, lagi rebahan, atau lagi berjuang meraih mimpi. Sebelum aku mulai cerita ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe di bawah. Aktifkan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku bagi-bagi cerita yang menggetarkan hati kayak gini. Siap? Kita mulai. Namaku Langit Sembiring. Ya, langit. Sebuah nama yang harusnya bermakna kebebasan, keluasan, dan ketinggian. Tapi selama ini, aku merasa seperti awan mendung yang hanya dijadikan tempat Raja Wijaya Kusuma menampung hujan, menampung sisa-sisa badai emosinya. 3 tahun lalu, aku adalah seorang perempuan yang bodohnya tenggelam dalam ilusi mengira cinta yang ia berikan adalah nyata dan abadi. Raja Wijaya Kusuma, dengan segala pesona Jawanya yang halus dan tutur kata yang menenangkan, datang tepat setelah ia berpisah dari tunangannya. Seorang wanita blasteran yang elegan bernama Freya Wang. Sejak awal, seharusnya aku sadar. Matanya selalu memancarkan keraguan dan senyumnya terlalu dipaksakan saat ia bersamaku di tempat umum. Namun, seperti kata pepatah, cinta memang buta. Dan aku memilih untuk tidak melihat. Aku memilih untuk percaya pada setiap janji yang ia ukir di malam-malam sepi. Janji yang selalu berbau kata, masa lalu dan belum siap. Saat Raja mengenalkanku pada teman-temannya, itu selalu dengan embel-embel, ini Langit, teman baikku yang sekarang sering bantu aku lupain masalah. Teman baik, kata itu seperti belati tumpul yang disisipkan pelan-pelan di ulu hatiku. Aku tahu, aku hanya pelarian. Aku hanya jeda singkat di antara dua babak penting dalam hidupnya. Ruang kosong yang ia isi untuk menyembuhkan luka, sebelum akhirnya ia kembali mengejar apa yang sebenarnya ia inginkan. Freya Huang. Mereka selalu terhubung. Entah itu panggilan telepon larut malam dengan alasan pekerjaan atau pesan singkat yang selalu ia sembunyikan dariku. Aku hidup di bawah bayang-bayang, menjadi wanita cadangan yang siap siaga menghibur, mendengarkan, dan memberi semangat tanpa pernah mendapatkan status yang layak. Puncaknya adalah ketika aku menemukan selembar undangan pernikahan di laci mejanya. Bukan undangan untuknya, tapi sebuah draft undangan untuk acara resepsinya. Di sana tertulis, namanya bersanding dengan nama Freya Huang. Dijadwalkan 3 bulan dari waktu itu. Jantungku seperti dihantam palu godang. Bukan karena sakit hati, tapi karena kesadaran yang teramat pahit. Aku tidak pernah ada dalam rencana jangka panjangnya. Aku hanyalah seutas benang yang ia gunakan untuk menjahit sementara luka di hatinya. Malam itu, aku memberaskan semua barangku, hanya barang-barangku. Tidak ada surat perpisahan, tidak ada pesan suara yang dramatis, tidak ada telepon permohonan penjelasan. Aku hanya pergi. Aku memilih untuk menjadi hantu, menghilang tanpa jejak dari hidupnya. Sebuah pergidian yang sunyi, tanpa kabar, tanpa permisi. Aku tahu, ia mungkin tidak akan mencariku lama, karena ia sudah punya tambatan hati yang sejati. Tapi bagiku, perketian tanpa kabar ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia merangkai sendiri alasan kenapa Langit Sembiring memilih untuk menghilang seperti asap di pagi hari. Keputusan itu terasa berat. Namun saat kunci pintu rumahnya kulepas dan kulempar ke selokan, sebuah janji terukir di batinku. Langit Sembiring tidak akan pernah lagi menjadi pelarian siapapun. Aku akan menjadi langit yang tinggi, yang harus didaki untuk dijangkau. 3 tahun ke depan, aku bersumpah ia akan menyesal telah menjadikan aku hanya sekadar persinggahan. Dan sumpah itu adalah bahan bakar yang membakar habis sisa-sisa kelemahanku. Itulah awal dari segalanya. Kepergian itu sungguh terasa seperti memutus urat nadi. Aku meninggalkan segalanya. Kota, pekerjaan lamaku yang lumayan stabil, dan terutama ilusi masa depanku bersama Raja Wijaya Kusuma. Aku pindah ke kota yang sangat berbeda, di belahan negara yang jarang terjamah oleh cerita-cerita lama kami. Di sini, aku memutuskan untuk benar-benar memulai dari nol. Tidak ada kemewahan, tidak ada sandaran emosi. Hanya ada aku, koper kecilku, dan ambisi yang membara untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa Langit Sembiring layak mendapatkan lebih dari sekadar peran pengganti. Aku memutuskan untuk membuang identitas lamaku sebagai mantan pacar raja dan menciptakan identitas baru sebagai profesional yang tak tergoyahkan. Aku mengganti nomor ponselku, menghapus semua akun media sosial yang terhubung dengannya, dan bahkan mengubah gaya berpakaianku secara drastis.
Dulu, aku selalu memilih pakaian yang lembut dan feminin agar terlihat nyaman di mata raja. Sekarang, aku hanya memilih yang tajam, tegas, dan merepresentasikan kekuatan. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan teknologi kecil yang bergerak di bidang fintech, sebuah industri yang sama sekali baru bagiku. Aku bertekad, aku harus menguasai setiap aspeknya. Aku menghabiskan waktu bukan di kafe atau di bioskop, melainkan di depan layar komputer, membaca laporan, mempelajari code dasar, dan mengikuti semua kursus online yang bisa aku temukan. Tidur menjadi barang mewah, dan akhir pekan adalah waktu emas untuk mengejar ketertinggalan. Aku tidak lagi menguras energiku untuk memikirkan apakah raja mencariku, apakah ia bahagia dengan pria Huang, atau apakah ia menyesal. Semua pikiran itu kualihfungsikan menjadi energi untuk memecahkan masalah bisnis. Setiap kali kelelahan menyerang, setiap kali kerinduan pada sosok yang pernah kusayangi itu datang menusuk, aku hanya melihat pantulan diriku di layar monitor yang gelap. Aku melihat seorang wanita yang hampir hancur karena dijadikan pilihan kedua. Dan seketika, api itu kembali menyala. Tidak ada air mata yang boleh tumpah. Air mata adalah simbol kelemahan, dan aku sudah cukup lemah. Yang aku butuhkan adalah kekerasan hati, fokus, dan hasil nyata. Aku naik jabatan dengan cepat. Dari junior analyst dalam 6 bulan menjadi lead project manager dalam setahun. Aku memimpin tim, aku menutup kesepakatan-kesepakatan besar. Dan namaku mulai dikenal di komunitas fintech sebagai seseorang yang cerdas, bekerja keras, dan tanpa ampun dalam negosiasi. Mereka memanggilku The Ice Queen karena ketegasan dan ekspresi wajahku yang jarang menunjukkan emosi. Aku tidak peduli dengan julukan itu. Itu berarti pertahananku berhasil. Uang mulai mengalir deras, tetapi itu bukan tujuan utama. Kekuatan sejati adalah ketika aku melihat namaku tertulis di beberapa majalah bisnis nasional. Namaku, Langit Sembiring, disandingkan dengan tokoh-tokoh sukses lainnya. Ini adalah balas dendamku yang sebenarnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian. Aku membangun kerajaan kecilku sendiri, sebuah pondasi yang kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan pria manapun. 3 tahun berlalu dan aku sudah jauh dari tempatku yang dulu. Aku sudah melompat, terbang tinggi. Dan ironisnya, saat aku merasa sudah benar-benar melupakan Raja Wijaya Kusuma, semesta punya cara yang sangat kejam untuk mengingatkan aku pada takdir yang berkelindan. Aku menerima panggilan penting yang akan mengubah segalanya. Panggilan telepon itu datang dari seorang headhunter asing, merekomendasikan sebuah posisi Chief Executive Officer, CEO, untuk sebuah perusahaan investasi yang baru didirikan dan didanai oleh konsorsium besar. Tentu saja aku tertarik. Ini adalah puncak gunung yang selama 3 tahun terakhir aku daki. Setelah melalui serangkaian wawancara yang intensif dan ketat, aku harus terbang ke 3 negara berbeda untuk bertemu para pemegang saham utama. Akhirnya tawaran itu datang. Sebuah kontrak tebal dengan angka gaji yang fantastis dan saham perusahaan yang signifikan. Aku membaca setiap klausulnya dengan teliti, memastikan semuanya sesuai dengan standarku yang sangat tinggi. Aku sudah bukan lagi langit yang bisa dibodohi. Aku ingat sekali. Aku duduk di penthouse sewaan di Singapura memegang pulpen mahal. Siap menandatangani lembar terakhir yang akan menjadikanku seorang CEO termuda dalam sejarah perusahaan tersebut. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sensasi adrenalin seorang pemenang. Sebelum membubuhkan tanda tangan, aku iseng membaca kembali nama perusahaan yang tertera di bagian atas kontrak. PT Adiwangsa Cipta Karya. Nama yang terdengar megah dan kuno. Khas nama perusahaan di Indonesia. Tiba-tiba, sebuah memori lama muncul. Raja Wijaya Kusuma pernah bercerita tentang impiannya setelah menikah dengan Freya Huang. Mereka ingin membuka kantor cabang baru di Jakarta untuk bisnis keluarga Freya, sebuah perusahaan di bidang properti dan investasi. Raja menyebutnya sebagai proyek Adiwangsa. Proyek ambisius yang akan menjadi peninggalan legendaris keluarga mereka. Aku tersentak. Adiwangsa Cipta Karya. Kantor pusatnya? Aku melihat alamat yang tertera. Sebuah gedung baru di kawasan bisnis sentral Jakarta. Kawasan yang persis Raja sebut-sebut akan menjadi markas barunya. Seketika, rasa dingin menjalar di punggungku.
Sensasi ironi yang tajam. Setelah 3 tahun aku berusaha kabur dan melupakan, ternyata takdir justru memutar balikkan kami, membawaku kembali ke orbit yang sama, bahkan menempatkanku tepat di puncak rantai makanan yang berhubungan dengan dirinya. Mungkinkah ini kantor baru Raja Wijaya Kusuma yang selama ini ia banggakan? Mungkinkah ia sekarang bekerja di sini, di bawah atap PT Adiwangsa Cipta Karya? Jawabannya ada 2. Kemungkinan besar ya, atau sangat mungkin ya. Aku menarik nafas panjang, menenangkan gejolak di dada. Ini bukan lagi tentang raja, ini tentang karirku, tentang nama langit sembiring yang akan memimpin sebuah perusahaan besar. Jika memang ia ada di sana, di kantor itu, ia tidak akan lagi melihat seorang langit yang rapuh dan mudah dipermainkan. Ia akan melihat langit, sang CEO. Aku menahan diri untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Aku ingin kejutan itu menjadi milik kami berdua. Sebuah kejutan yang tidak direncanakan namun tak terhindarkan. Aku menandatangani kontrak itu dengan tulisan yang tegas, dengan senyum yang dingin. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu untuk menyusun strategi. Bukan strategi bisnis semata, tapi strategi penampilan dan mental untuk menghadapi hari pertama di kantor baru yang ternyata adalah kantor barunya. Besok, langit sembiring akan pulang. Bukan sebagai mantan pacar yang lari, tapi sebagai atasan yang berkuasa. Keputusanku sudah bulat. Aku harus menginjakkan katiku di PT Adiwangsa Cipta Karya. Aku memesan tiket pesawat pertama ke Jakarta. Sepanjang penerbangan, aku berlatih. Bukan presentasi, tapi sikap. Aku harus menjadi es. Tidak boleh ada kehangatan yang tersisa. Aku harus menjadi baja. Tidak boleh ada kerentanan. Aku tiba di Jakarta. Langsung disambut oleh tim eksekutif yang gugup. Mereka tidak tahu siapa aku, hanya tahu bahwa aku adalah CEO baru mereka. Seseorang dengan rekam jejak yang fenomenal di luar negeri. Aku sengaja datang tanpa banyak pengumuman. Ingin membuat kejutan, baik untuk mereka maupun untuk Raja Wijaya Kusuma, jika dia memang ada di sana. Hari pertama, aku melangkah memasuki lobi PT Adiwangsa Cipta Karya. Semuanya baru, mewah dan berbau uang. Aku mengenakan setelan blazer berwarna arang, rambutku diikat ketat, dan tatapan mataku terarah lurus ke depan. Aku disambut oleh Kepala HRD Bapak Sunaryo, seorang pria parubaya yang terlihat terkesan sekaligus gentar. Selamat datang, Bu Langit. Kami sudah siapkan ruang kerja Anda, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk tipis. Aku meminta segera diadakan rapat eksekutif pertama, di mana semua manajer divisi harus hadir. Aku ingin melihat susunan timnya. Aku ingin tahu apakah Raja Wijaya Kusuma berada di antara mereka. Aku duduk di kursi kebesaran di ruang rapat, menanti para manajer masuk. Satu persatu mereka memperkenalkan diri. Manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasional. Aku menganggapinya dengan singkat, tidak menunjukkan emosi apapun. Kemudian pintu terbuka lagi. Pria masuk dengan map di tangannya. Terlambat 3 menit. Maaf Bu, saya manajer pengembangan bisnis Raja Wijaya Kusuma, katanya menunduk sopan sambil mengambil tempat duduk. Suaranya, suara yang pernah menjadi melodi terindah bagiku. Suara yang kini terasa asing sekaligus familiar. Jantungku berhenti sejenak, namun aku berhasil mengendalikan wajahku. Ekspresiku tetap datar, dingin, dan profesional. Dia belum mendongak sepenuhnya. Masih sibuk membuka map. Aku biarkannya. Aku biarkan ketegangan membangun. Baik, karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Bapak Raja, tolong siapkan ringkasan proyek Anda dalam 5 menit. Titahku, suaraku memotong udara seperti pisau tajam. Pertemuan itu baru saja dimulai. Dan Raja Wijaya Kusuma, mantan pacarku, kini benar-benar ada di bawah kendaliku. Pertemuan itu berjalan dengan sangat profesional, setidaknya dari sisiku.
Raja Wijaya Kusuma mencoba yang terbaik untuk bersikap normal, tetapi suaranya sedikit bergetar dan ia terus menghindari tatapan mataku yang dingin. Ia menyajikan laporannya dengan baik. Ia memang pria yang cerdas dan kompeten. Itulah yang kusuka darinya dulu. Namun, aku harus bersikap objektif. Aku mengoreksi beberapa strateginya, memberikan kritik membangun, tetapi dengan nada yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku tidak mencari celah untuk balas dendam pribadi. Aku mencari celah bisnis. Bagiku, ia sekarang hanyalah karyawan. Aku mengakhiri rapat tepat waktu saat semua orang mulai beranjak. Raja Wijaya Kusuma mencoba mendekat. "Langit, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya. Suaranya pelan dan penuh harap, mirip dengan saat ia memohon maaf dulu setelah ia ketahuan masih menghubungi Freya Huang. Aku berhenti di ambang pintu, berbalik dan menatapnya dengan pandangan kosong. "Tentu Bapak Raja, jika Anda punya urusan pekerjaan yang mendesak, silakan buat janji dengan sekretaris saya. Jadwal saya padat. Untuk saat ini, saya harus segera melihat progres proyek lain." Jawabku, kata-kataku seperti formalitas yang kejam. Aku tidak memberinya celah, tidak ada keramahan, tidak ada nostalgia. Ia terlihat terpukul, wajahnya memucat. Ia ingin membicarakan langit yang dulu, tetapi ia hanya bisa bicara dengan Bu Langit, sang CEO. Sejak hari itu, kehidupan kami berlanjut dengan absurditas yang luar biasa. Ia adalah manajerku, aku adalah bosnya. Ia harus melapor kepadaku, ia harus mematuhi keputusanku, dan yang paling penting, ia harus melihatku setiap hari bersinar dengan cahaya yang ia padamkan 3 tahun lalu. Aku mendengar dari gosip kantor bahwa ia sudah menikah dengan Freya Huang, tetapi rumah tangganya dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak peduli, kisah mereka sudah bukan urusanku. Fokusku adalah menjadikan PT Adiwangsa Cipta Karya sebagai perusahaan nomor 1 dan aku menggunakan semua kompetensiku untuk mencapainya. Aku menyadari validasi diriku yang sejati bukanlah dari melihat Raja Wijaya Kusuma menyesal meskipun itu terasa manis. Validasi sejatiku adalah ketika aku menyadari bahwa aku bisa bangkit. Aku bisa menjadi langit sendiri yang utuh dan kuat. Seorang pemimpin yang dihormati terlepas dari pria manapun. Aku tidak lagi membutuhkan peranku sebagai pelarian atau pilihan kedua untuk merasa berarti. Aku adalah langit yang berdiri tegak di langitnya sendiri. Kisah ini adalah bukti bahwa kepedihan bisa menjadi mesin penggerak terbesar jika kita tahu cara menggunakannya. Aku pergi tanpa kabar dan aku kembali dengan nama yang jauh lebih besar daripada sekedar nama mantannya. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku dan aku kembali untuk menaklukkan dunia. Aku harap kisahku ini bisa menginspirasi kalian semua. Baiklah teman-teman, itu dia kisah langit sembiring yang berhasil membalikkan keadaan. Jangan pernah merasa dirimu kecil karena setiap orang punya potensi untuk menjadi raksasa. Ingat, jadikan setiap rasa sakit sebagai batu loncatan menuju pencapaian tertinggi dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.